Lights, camera, Rolling. action. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Ganas. Di sore hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai upaya untuk mewujudkan Smart ASN. Sebelum masuk ke inti podcast, perkenalkan, saya Eden Aktawalora sebagai moderator dan keempat pembicara kita. Ada Bapak Guru, Bapak Swandi, Bapak Dani, dan juga Ibu Ivon. Oke, tanpa membuang-buang waktu, saya ingin bertanya kepada Bapak Guru. Menurut Bapak Guru, bagaimana pemahaman mengenai upaya untuk mewujudkan Smart ASN? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, dunia saat ini bergerak sangat cepat. Tanpa konsep Smart ASN, birokrasi kita akan tertinggal. ASN diharapkan tidak lagi bekerja secara kaku, melainkan lebih fleksibel, transparan, dan berbasis data. Singkatnya, Smart ASN adalah ASN yang berintegritas, melek teknologi, dan memiliki jiwa melayani tinggi untuk menyongsong Indonesia emas. Wah, pemahaman yang bagus ya dari Bapak Guru. Kemudian saya ingin bertanya, apa sih contoh dari Smart ASN? Oh, kalau soal contohnya itu, menurut saya penggunaan aplikasi seperti CISN itu adalah contoh yang baik. Sistem informasi aparatur sipil negara untuk membantu memantau data pegawai, kenaikan pangkat hingga proses pensiun secara otomatis tanpa perlu banyak berkas fisik. Contohnya itu penggunaan aplikasi CISN ini yang paling relevan, yang paling sering ASN mengalami itu adalah ketika seorang ASN mau mengajukan kenaikan pangkat. Nah, di era sebelum digitalisasi yang belum adanya ASN, seorang ASN itu harus mengumpulkan berkas fisik, Ibu Eden. Jadi seorang ASN itu harus mengumpulkan SK pengangkatannya, ijazahnya, fotokopinya ya. Pokoknya berkas, banyak sekali berkas yang dikumpulkan, baru kemudian dibawa sendiri ke BKPSDM. Nah, itu pun prosesnya belum selesai di situ. BKPSDM menumpuk lagi banyak ASN yang mau mengajukan kenaikan pangkat. Kemudian BKPSDM ajukan lagi BKN, dan itu prosesnya tidak begitu cepat. Bahkan minggu sampai bulan itu prosesnya. Nah, jadi menunggu lagi diperiksa oleh BKN, menunggu, dan itu pun kalau salah ulang lagi prosesnya. Nah, tapi dengan adanya aplikasi ASN, itu setiap individu ASN tinggal menginput berkasnya di akun mereka masing-masing. Jadi sangat bermanfaat sekali di era digital. Makanya semua ASN harus menguasai Smart ASN ini. Begitu Ibu Eni. Wah, contoh yang luar biasa ya yang telah diberikan oleh Bapak Guru dan juga Bapak Swandi. Selanjutnya, menurut Ibu Ivon, kira-kira identifikasi masalah seperti apa sih yang didapatkan? Oke, jadi berdasarkan contoh yang sudah diberikan oleh Bapak Guru dan Bapak Kandi, bisa kita simpulkan bahwa contoh tersebut adalah kesenjangan literasi digital. Jadi, tidak semua ASN memiliki tingkat pemahaman yang sama, tingkat pemahaman teknologinya. Berdasarkan contoh yang sudah diberikan, masalahnya adalah pegawai yang senior itu seringkali kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi menggunakan aplikasi, contohnya seperti yang sudah dikatakan yaitu MyASN. Terus kesulitan juga upload data di Vikin. Nah, dampaknya adalah terjadi ketergantungan antara pegawai operator dan rekan kerja. Terus dampaknya itu juga data yang diberikan juga kadang bisa mengalami kebocoran akun, dan datanya juga kadang tidak akurat. Itu sih menurut saya identifikasi masalahnya. Wah, begitu ya identifikasi masalahnya yang muncul kira-kira ya seperti itu Ibu Ivon. Nah, yang terakhir menurut Bapak
pekerjaan. Rencana aksinya, kita membentuk komunitas kelompok terdiri atas ASN muda seperti ASN Genset, milenial untuk mendampingi seniornya secara profesional dengan penggunaan aplikasi MyASN. Ada juga menyediakan modul-modul berupa video yang mudah dikirim lewat WhatsApp. Kita bisa pakai media sosial juga untuk main upload. Ya, terima kasih ya kepada semua pembicara atas pemahaman dan ilmu yang telah diberikan. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang profesional. Berdasarkan pemahaman yang telah diberikan dari Bapak Ibu, dapat saya simpulkan bahwa transformasi digital dalam manajemen ASN bukan sekedar tentang menggantikan kertas dengan aplikasi, melainkan sebuah pergeseran budaya kerja menuju birokrasi yang lebih lincah, transparan, dan juga akuntabel. Sekian podcast Ganas kita di sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Okay, let's go.